Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau tetap percaya Tuhan untuk setiap janji-janji-Mu. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap berserah Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya Yesus. Katakan, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam katakan sekali lagi, ku percaya janji-Mu. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir di dalam kehidupanku Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan. Katakan, ku percaya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
percaya janji-Mu ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mempercayai setiap janji-janji firman-Mu. Kami mempercayai setiap perkataan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepada-Mu. Rindunya hati kami ya Tuhan senantiasa dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan, menikmati setiap perkataan firman-Mu, menikmati janji-janji-Mu yang menopang hidup kami, janji-janji-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam pimpinan-Mu. Biar Roh Kudus Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami dan menguasai lidah bibir hamba-Mu. Engkau memakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, amin. Ya, pada kesempatan sore hari ini, ya, Bapak Ibu tentu melihat yang berbeda dari minggu-minggu biasanya. Kita melihat ada daun-daun palem yang dipasang di depan. Ini adalah peringatan Minggu Palma atau Palm Sunday. Nah, Minggu Palma itu apa sih? Nah, Minggu Palma adalah hari peringatan di dalam liturgi gereja selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Jadi Bapak Ibu kalau lihat palma-palma ini berarti Paskah seminggu lagi. Kalau lihat ini berarti wah seminggu lagi Paskah. Ya, nggak terasa ya, baru kemarin Natal. Minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Besok Jumat itu adalah hari Jumat Agung. Nah, Minggu Palma mengenang sengsara Yesus diawali dengan peristiwa yang terjadi. Kalau zaman itu diperingati yang terjadi hari ini, ada apa sih dengan hari Minggu Palma itu ya. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Minggu Palma ini dan perayaan Yesus ke Yerusalem. Nah, yang ini yang kita peringati hari ini sebagai Palm Sunday itu dicatat oleh 4 Injil. Semua Injil mencatatnya. Di dalam Matius pasal 21 ayat 1-11, di dalam Markus juga dicatat di pasal 11 ayat 1-11, di Lukas juga dicatat pasal 19, di Yohanes 12 pasal 12 ayat 12-19. Ya, peringatan tentang Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Mari kita membuka Alkitab kita. Dari keempat Injil ini kita akan membuka tentang peristiwa Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kita akan buka yang dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Injil Yohanes pasal 12, kalau bisa ditampilkan ayat firman Tuhan. Pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat. Ya, yang membuat mujizat Lazarus dibangkitkan dari orang mati, ya. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Ya. Inilah peringatan Minggu Palma, mengenang Yesus yang masuk ke Yerusalem. Ya, Yesus masuk ke Yerusalem dan orang berbondong-bondong membawa palem-palem. Hari ini kita akan belajar tentang aku datang membawa damai. Siapakah pembawa damai itu? Ya, dari bacaan yang kita baca barusan, dialah, ya, pembawa damai itu dialah Yesus yang dielu-elukan. Dialah Yesus. Yesus yang dikenal orang-orang pada saat itu yang selalu mengajar mereka. Yesus adalah orang dari Nazaret. Dia yang melakukan banyak mujizat. Hatinya penuh belas kasihan kepada orang banyak. Siapa pembawa damai? Aku datang membawa damai. Siapa dia yang membawa damai? Dialah Yesus. Kenapa dia disebut sebagai pembawa damai? Kenapa dia disebut sebagai pembawa damai? Dari bacaan yang kita baca barusan, Yesus datang dengan mengendarai keledai. Dalam tradisi timur, kalau raja datang, ya, membawa bukan membawa, dia naik keledai, berarti ia akan datang dengan maksud damai. Sebaliknya kalau dia datang dengan menunggang kuda, ia bermaksud untuk berperang. Tetapi Yesus ini datang dengan membawa damai. Dia mengendarai seekor keledai. Keledai kan nggak bisa lari dengan cepat, tapi jalannya lambat-lambat, gitu ya. Nah, Yohanes 12:14 merupakan penggenapan dari nubuat dalam kitab Zakaria 9:9. Peristiwa yang terjadi pada saat Yesus dielu-elukan di Yerusalem itu sebelumnya sudah dinubuatkan di dalam dinubuatkan oleh Nabi Zakaria sebelum kedatangan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita biar kita mengerti. Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Gitu ya. Zakaria 9 ayat yang ke-9. Perikopnya diberi judul Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nabi Zakaria sudah menubuatkan sebelum kedatangan Yesus bahwa akan ada seorang raja yang lemah lembut, yang adil
dan jaya mengendarai apa? Keledai, yang disambut dengan sorak-sorai, dengan orang-orang yang dengan sukacita menyambut kedatangan raja ini. Nah, ini ciri dari sang pembawa damai yang adil dan lemah lembut. Tidak ada niat di dalam dirinya untuk berperang dengan kekerasan. Karena kita tahu, Yesus tahu kenapa dikatakan peringatan Minggu Palma ini dia disambut dengan sorak-sorai, tapi itu adalah permulaan penderitaan. Yesus tahu siapa yang dia hadapi. Beberapa hari ke depan dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan menderita, bahkan dia akan mati di kayu salib. Tetapi dia datang ke Yerusalem, ke tempat orang-orang yang akan ke tempat orang-orang yang bermufakat untuk membunuhnya, untuk menganiaya dia. Dia tahu, tapi dia datang dengan hati yang rendah hati yang tulus. Dia tidak datang dengan kekerasan. Nah, apa yang dilakukan Yesus sehingga ia disebut sebagai sang pembawa damai? Kita tahu dari Injil, cerita-cerita di Injil, bahwa Yesus selalu mengajarkan tentang kasih, hatinya penuh belas kasihan. Dia tidak pernah mengajarkan kekerasan. Makanya kalau Bapak Ibu besok hari Jumat Agung ataupun Paskah mengerti berita kebenaran firman, sampai Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, apa kesalahannya dia? Dia selalu ada bersama-sama dengan kamu di bait suci. Kenapa kamu ingin menyalibkan dia? Dia selalu mengajarkan tentang kasih, hatinya penuh belas kasihan, hal-hal yang baik. Tetapi banyak orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama Yunani tidak senang dan bermufakat ingin membunuh dia. Dan ia melakukan banyak mujizat. Ketika dia melihat orang yang sakit, ketika dia melihat orang yang membutuhkan, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia melakukan mujizat yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita mau belajar bagaimana reaksi orang banyak menyambut kedatangan Yesus. Nah, ini ya, satu, kita melihat orang-orang tadi yang bersama dengan Yesus. Sehari sebelumnya mereka diundang makan pesta di rumah Simon si Kusta. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam tadi Yohanes sebelumnya, dan mereka melihat, ya, mereka mendengar, ada yang saksi mata bahwa Yesus melakukan mujizat ketika Lazarus dibangkitkan, sehingga mereka percaya. Bahkan orang-orang yang tidak melihat dengan mata kepala sendiri, dia mendengar dari orang yang melihat itu juga menjadi percaya. Dan inilah orang-orang yang menyambut Yesus, yang mengetahui Yesus akan datang ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka inilah yang mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, kenapa palem? Saya mencari apa sih lambang dari palem. Palem ini melambangkan apa? Palem itu melambangkan kemenangan. Palem itu melambangkan kedamaian. Palem itu melambangkan kehidupan kekal. Palem itu melambangkan kesederhanaan. Menang dari apa? Kemenangan Yesus dari maut. Dia juga melambangkan kehidupan kekal, ya, melambangkan warna hijaunya itu kemenangan musim semi atas musim salju. Menangnya hidup atas kematian, makanya dikatakan lambang kehidupan. Dan lambang kesederhanaan, kenapa yang menyambut Yesus itu orang-orang yang sederhana, anak-anak kecil. Nah, makanya palem itu dikatakan lambang kesederhanaan. Dan mereka menyerukan Hosana, Hosana.
bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, next, arti kata hosana kita belajar ya. Hosana sering dianggap sebagai pernyataan pujian. Belum? Selanjutnya. Arti kata hosana setelah ini, ya. Mirip dengan haleluya, namun sebetulnya merupakan permohonan supaya diselamatkan. Ini bahasa Yunani ya. Akar dari istilah Ibrani ini ditemukan dalam Mazmur 118 ayat 25 yang berkata, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Itu arti hosana. Ya Tuhan, hosana, ketika kita mengatakan hosana ya Tuhan berilah keselamatan, berasal dari kata yasa, selamatkan, dan ana, bukan Bu Ana itu ya. Ana yang artinya di sini adalah memohon, mengemis. Jika digabungkan akan menjadi istilah yang diterjemahkan sebagai hosana, yang artinya saya memohon tolong selamatkan saya. Tuhan tolong selamatkan saya. Hosana bagi anak Daud, bagi engkau Yesus anak Daud, selamatkan saya. Selamatkan saya. Walaupun mereka dengan sorak-sorai, tetapi di dalam sorak-sorai mereka terkandung satu harapan. Mereka memohon untuk diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Pada waktu itu mereka, kita tahu, sedang ada di dalam penjajahan Romawi. Orang dijajah kan tidak enak, hidupnya tertekan, hidupnya tertindas, tidak bebas. Nah, ketika mereka melihat banyak mujizat yang dilakukan Yesus, Bapak Ibu sudah mengerti kan ya? Banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang, bahkan yang sangat membuat orang banyak terkagum-kagum dan menjadi percaya kepadanya. Peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ketika mereka berpikir Yesus melakukan banyak mujizat, kalau Yesus saja bisa membangkitkan orang yang mati, tentu Tuhan bisa melakukan mujizat yang lebih dahsyat lagi. Makanya dia mengatakan ya, ini orang yang luar biasa, anak Daud, hosana, selamatkan kami. Mereka merindukan seorang raja bagi mereka yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Mereka memahami nubuatan itu seperti itu ya. Nanti akan datang seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi tidak demikian, Yesus datang membawa damai. Lebih dari itu, tidak keselamatan badani yang mereka butuhkan. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus datang membawa damai itu adalah memperdamaikan manusia dengan Allah. Begitu banyaknya dosa yang dilakukan manusia, itu bukan suatu hal yang mudah ya untuk diperdamaikan dengan Allah. Makanya butuh korban pengganti. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kalau orang bersalah dan mengakui dosanya, kemudian sebagai penebus salahnya mereka harus mempersembahkan kambing domba. Dan dosa-dosa manusia tidak bisa hanya dilakukan dengan kambing-kambing domba itu, karena mereka sekali melakukan dosa, mereka terus berbuat dosa lagi, besok berbuat dosa lagi, besok berbuat dosa lagi, sehingga itu mustahil kalau manusia karena kesalahannya akan diselamatkan dengan hanya mempersembahkan seekor domba. Makanya Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, untuk menebus dosa-dosa mereka dengan kematiannya sebagai korban pengganti. Dia sendiri yang adalah korban itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama ya, reaksi orang-orang. Yang kedua, reaksi apa yang ditemui ketika dia masuk Yerusalem adalah orang-orang yang membenci dan bermufakat untuk membunuh. Siapa itu? Orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama Yahudi. Mereka takut ketika semakin banyak orang-orang yang mengikut Yesus. Mereka berpikir nanti mereka yang dijajah bangsa Roma akan mengira ada terjadi pemberontakan dengan mengangkat Yesus sebagai raja, sehingga orang-orang Yahudi tidak mau hal ini terjadi ya, sehingga mereka bermufakat untuk membunuh Yesus. Kita melihat di sini kalau ada kepentingan pribadi, ada iri hati di dalam diri seseorang, kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan istilahnya mempengaruhi dia. Tetapi apapun kebaikan yang dia lakukan, kalau ada iri hati, ada maksud tertentu, ada maksud jahat, itu akan membuat dia merancangkan sesuatu yang jahat terjadi untuk orang yang berbuat baik ini, sekalipun dia baik. Makanya itu jangan ada di dalam diri kita ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan pernah merancangkan hal yang jahat, jangan pernah berpikir mungkin kamu ada iri hati ataupun ada kepentingan-kepentingan. Jangan pernah berpikir untuk menjatuhkan orang, memfitnah ataupun sampai merencanakan yang jahat. Nah, di mana peristiwa Yesus dieluk-elukan? Ya, kita tahu dengan perikopnya, kita sudah tahu di Yerusalem. Ya, di tengah jalan menuju Yerusalem, dieluk-elukan, disambut dengan meriah, ya, dengan sorak-sorai. Menurut Injil Yohanes, peristiwa ini terjadi 5 hari sebelum Paskah Yahudi, berarti tanggal 10 bulan Nisan dalam kalender Yahudi. Ya, berarti hari ini diperingati sebagai hari Yesus dieluk-elukan, itu sebagai Minggu Palma ya. Ini tanggal 10, kalau sekarang itu tanggal 10 bulan Nisan dalam kalender Yahudi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, karena 6 hari sebelum Paskah Yesus dijamu makan di rumah Simon si Kusta di Betania, dan esokan pergi ke Yerusalem, yaitu tanggal 10 ini. Nah, selanjutnya kapan peristiwa Yesus dieluk-elukan? Ya, tanggal 10. Nah, bertepatan dengan hari pemilihan domba Paskah Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari di mana Yesus dieluk-elukan tanggal 10 bulan Nisan itu adalah awal dari orang-orang Yahudi yang mau memperingati Paskah. Tetapi Paskah mereka tidak sama seperti kita sekarang. Siapa yang tahu Paskah Yahudi itu memperingati apa? Hari-hari itu di Yerusalem orang-orang Yahudi sedang disibukkan karena mereka akan merayakan hari Paskah. Paskah mereka merayakan apa? Jangan Pak Yadi, kalau Pak Yadi tak tanya pasti bisa. Yang lain, ada yang tahu Paskah orang-orang Yahudi itu merayakan apa? Sekolah minggu remaja? Mereka merayakan Paskah tanggal 14 hari Jumat Agung besok itu ya. Kalau sekarang ini hari ini adalah mereka adalah memilih domba Paskah Yahudi. Nah, tanggal 14 itu adalah perayaan Paskah mereka, yaitu memperingati, ingat-ingat ya Bapak Ibu, keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Saya sangat senang ya punya media massa itu untuk menambah ilmu. Saya mengikuti tokoh tokoh masyarakat orang Israel. Nanti Bapak Ibu bisa melihat
Hananya Naftali, di Facebook ada, di Instagram ada. Hari ini dia posting tentang orang Israel yang memperingati orang Yahudi, mereka happy Passover. Ternyata mereka memperingati di video yang dia buat, memperingati keluarnya mereka dari Mesir, dari perbudakan. Nah itu perayaan Paskah. Sampai sekarang orang Yahudi Paskah itu yang dirayakan yaitu memperingati mereka keluar dari Mesir. Nah, kenapa harus memilih domba? Karena sampai hati Firaun itu mengizinkan mereka kan sampai tulah yang ke-10 anaknya mati. Ya Tuhan mengadakan tulah untuk setiap anak sulung mati, dan anak-anak orang Israel tidak mati karena ada tanda darah, karena ada domba yang dikorbankan. Dengan melihat tanda darah itu anak-anak orang Israel tidak mati dan mereka akhirnya keluar dari tanah Mesir. Itu Paskah bagi mereka dan sampai hari ini masih diperingati. Bapak Ibu bisa lihat, tadi saya lihat di Instagram, coba cek di Hananya Naftali, ikuti gitu ya. Nah, dan anak domba ini dikatakan di sini harus istilahnya tidak bercela, berumur 1 tahun, dan sebelum dipersembahkan harus dikurung selama 3 hari dahulu. Jadi hari di mana Yesus datang hari ini, Minggu Palma dielu-elukan di Yerusalem, itu adalah hari persiapan Paskah Yahudi, di mana hari pemilihan domba Paskah Yahudi. Dan penggenapannya adalah hari di mana pemilihan domba Paskah untuk orang Yahudi, hari di mana Yesus datang ke Yerusalem. Dia yang sudah dipilih untuk menjadi domba, korban pengganti untuk kita, untuk dosa manusia. Nah, dengan demikian dikatakan sebagai domba pilihan untuk penebusan dosa seluruh umat manusia. Selanjutnya kalau tidak salah ya, next. Oh berarti yang tadi. Nah betul. Ia berada di Yerusalem dan sekitarnya sampai tanggal 14 Nisan, di mana ia dibunuh. Darahnya teroleskan di kayu salib, dari tangan kiri, tangan kanan, serta kepalanya diambang atas salib itu. Jadi peristiwa Jumat Agung di mana Tuhan Yesus disalibkan, itu adalah mereka sedang merayakan Paskah. Tapi Paskahnya memperingati mereka keluar dari tanah Mesir. Pada tanggal 14 itu mereka sore hari mempersembahkan domba, dan malam itu juga domba itu harus dimakan sampai habis. Ya, dipanggang kepala dan isi perutnya. Jadi di mana Tuhan Yesus disalibkan hari Jumat Agung itu adalah peristiwa penyembelihan domba Paskah bagi orang Yahudi untuk memperingati mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, Jumat Agung di mana Tuhan Yesus disalibkan itu adalah peristiwa di mana Yesus dikorbankan seperti domba yang disembelih pengganti. Kalau orang Yahudi, anak-anak sulung mereka yang diselamatkan dengan ada tanda darah. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, Yesus disembelih supaya kita hidup menebus dosa-dosa kita, menebus kita semua dari dosa. Ketika saya mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena ini Minggu Palma, Yesus dielu-elukan, saya belajar dan saya baru mengerti tentang kebenaran hal ini. Jadi Bapak Ibu ngerti ya, kalau hari ini, kalau Bapak Ibu berimajinasi hari-hari ini Yesus datang ke Yerusalem. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, besok Yesus ke Yerusalem, ke Bait Allah, menyucikan Bait Allah. Di sana dia melakukan banyak mujizat. Kemudian hari Rabu dia perjamuan terakhir dan ditangkap. Ya, hari Rabu dia
melakukan perjamuan malam terakhir. Hari Kamis dia bersama murid-muridnya ditangkap dan hari Jumat itu Tuhan mati di atas kayu salib. Padahal saya juga mempelajari firman ini ya. Saya moco bolak-balik tapi tidak mengerti sejarah ini. Ketika saya belajar, oh ngono toh ya. Ketika Tuhan Yesus disalib, mereka sedang merayakan Paskah, mereka makan-makan memperingati kebebasan mereka dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu merupakan penggenapan dari nubuatan dari nabi-nabi. Ya, sebelum saya lanjutkan tinggal sedikit, kalau Bapak Ibu biar tahu ini loh ya, sebelumnya itu sudah dinubuatkan. Coba buka di dalam Zakaria 9:9, tadi sudah kita baca ya, nubuatan datangnya dia dielu-elukan. Nubuatan tentang Yesus yang akan menderita, caranya dia menderita dan disalib. Coba dibuka di dalam Yesaya 50 ayat 6. Tadi kita sudah buka Zakaria tentang bagaimana dia datang. Yesaya 50 ayat 6. Ada yang sudah ketemu atau ditampilkan, bisa dibaca. Jadi kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir itu benang merah. Apa yang dikatakan nabi-nabi nubuatan itu tergenapi. Ya. Yesaya 50 ayat 6. Saya akan bacakan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya, itu terjadi ketika Yesus sebelum disalibkan. Yesaya 53 ayat 7. Ke belakang. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini yang terjadi dengan Yesus, bukankah dia hanya diam, dia tidak mencaci maki? Nah, ini yang sudah dinubuatkan tergenapi di dalam kehidupan Yesus. Nah, kita belajar apa dari kisah Yesus? Teladan apa yang kita bisa pelajari dari Yesus? Yaitu tetap membawa damai di tengah situasi yang mengancam keselamatan. Kemarin saya berpikir, Tuhan, firman Tuhan saya banyak baca, yang akan saya sampaikan apa ya? Kok ketoknya itu kemarin nih, ketoknya tetap membawa damai di tengah situasi yang mengancam keselamatan. Kok ora relevan ya Tuhan? Wong saiki wis sudah apa itu, ormas-ormas pemimpinnya yang sering memprovokasi itu sudah dibubarkan. Sudah tidak ada ya semacam orang-orang beribadah ditindas. Tapi hari ini kita mendengar ketika orang-orang merayakan Minggu Palma, datangnya Raja Damai, kita melihat berita yang di Krus sudah tahu ya, di Makassar ada pengeboman. Tapi apa reaksi? Tadi sudah baca yang saya share dari Ketua PGI, jangan ditanggapi, jangan membuat status. Mari dengan semangat spirit Yesus yang Raja Damai itu, yang lemah lembut, kita mengampuni mereka. Kita tidak kita tidak istilahnya benci, terus kita ingin berperang, memusnahkan mereka, kita membalas. Tidak, spirit itu yang tidak dibawa Yesus. Bukan seorang raja yang berperang, tapi tadi saya jelaskan seorang raja yang rendah hati, yang lemah lembut, yang tulus. Dia datang membawa damai. Walaupun dia tahu dia akan dianiaya, bahkan dibunuh, di tengah situasi yang mengancam keselamatan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu datang, walaupun sudah tahu berita itu, Bapak Ibu tidak takut dan tetap ada di tempat ini untuk datang beribadah, itu luar biasa.
ya. Belajar dari Yesus tetap membawa damai di tengah situasi yang mengancam dan tetap taat perintah Tuhan. Tadi di Yesaya 50 ayat 47 ya, taat sampai mati walaupun harus menderita. Ini yang sulit Bapak Ibu yang kita pelajari dari Yesus. Taat walaupun harus menderita. Kita harus taat firman Tuhan walaupun harus menderita. Kita menyalibkan daging kita supaya kita taat. Kalau kita tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti kebenaran. Jadi kita nggak ngerti. Tapi kalau kita semakin membaca kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan, hei kamu nggak boleh seperti ini. Saudara mau merancangkan, ora usah nang gereja minggu iki kok ketok sibuk ono iki. Tapi ketika saudara sudah mengerti kebenaran firman, ingat dan kuduskan hari Sabat, saudara mau merancangkan seperti itu, ada yang tidak damai sejahtera di dalam dirimu. Saya yakin dan percaya. Kebenaran yang lain banyak. Ketika Bapak Ibu sudah membaca dan itu menjadi rema, mendapatkan pengertian baru. Ketika Bapak Ibu ingin melanggarnya, Roh Kudus itu mengingatkan. Tapi masalahnya tinggal sikap hati kita. Kalau kita mau menurut, ya, menyalibkan daging kita demi taat kepada firman Tuhan, itu lama-lama kita melakukannya itu tidak dengan terpaksa, ya, kita dengan sukacita karena Tuhan sudah mengasihi aku, Tuhan sudah menyelamatkan aku mau hidupku diperbaharui. Jadi Bapak Ibu melakukan firman itu dengan hati yang penuh sukacita. Kita belajar seperti Yesus, ya, taat perintah Tuhan sampai mati walaupun harus menderita. Ya. Sebagaimana Yesus adalah pembawa damai, marilah kita belajar menjadi pelaku dan pembawa kedamaian dimanapun dan di situasi apapun. Amin. Mau jadi pembawa damai? Ya, Gembala Agung kita pembawa damai. Baiklah kita next. Baiklah kita juga menjadi pembawa damai. Jangan membawa kerusuhan, jangan membawa keributan, jangan menjadi pengacau, tapi baiklah kita menjadi pelaku pembawa kedamaian dimanapun kita berada. Yang terakhir, ya, ini siapa ini? Berbahagialah orang-orang yang membawa damai kita semua. Harapan kita, doa kita, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Amin. Amin. Itulah berita Minggu Palma. Jadilah kita pembawa damai sebagaimana Yesus datang membawa damai untuk kita. Oke, para